Demikian ya, Ari. Ada tambahan? Baik, terima kasih Bapak. Baik, Ya, terima kasih Bapak atas jawabannya. sama-sama. Terima kasih. Ada yang mau menambahkan dari kelas 3B? Ada pertanyaan baru, silakan. Saya ingin ada sedikit pertanyaan. Oke, Sinta Solihah ya. Sinta Solihah dulu silakan. Pak izin bertanya, kan bagaimana Islam memasuki kebudayaan Nusantara? Padahal kan pada saat itu kebudayaan di Nusantara kan lebih dominan, bukan lebih dominan kan, lebih ke unsur Hindu-Buddha gitu Pak. Iya. Bagaimana cara Islam memasuki gitu? Sedangkan banyak sekali berbeda jauh dengan ajaran Islam. Iya, Contoh betul. saja seperti Jepang kan menari kan, sehingga kan Iya. di dalam Islam sendiri kan itu tidak boleh Pak. Iya. Terima kasih sebelumnya. Iya, betul. Ini nanti berarti media kesenian dan kebudayaan. Jadi kalau kita lihat budaya berarti seluruh produk pikiran, seluruh produk perilaku yang nanti ada hasilnya baik budaya fisik maupun budaya non fisik gitu ya. Pertanyaannya Sinta menarik. Bukankah dulu budayanya adalah budaya yang berwarna Hindu-Buddha? Bagaimana Islam bertransformasi gitu ya? Saya kasih contoh kasus yang temuannya ya, Sinta ya. Jadi ini sekali lagi bukan opini ya. Saya kasih riset saya di Bali. Saya neliti di Bali tahun 2017 ya. Anda tahu Bali itu masyarakat Hindu yang sangat taat ya. Agama Hindu sudah melekat dengan sistem budaya. Tetapi di daerah Hindu itu banyak daerah yang satu desa itu 90% lebih itu Muslim. Dan itu telah terjadi selama ratusan tahun yang lalu. Pertanyaannya mengapa bisa demikian itu ya? Ternyata saya dulu risetnya begini hasilnya. Kerajaan Buleleng dengan Kerajaan Mataram itu hidup tahun 1600 ya, 600 sekian. Itu punya musuh yang sama yaitu VOC, Verenigde Oost-Indische Compagnie. Nah di Nusantara kalau punya musuh yang sama berarti bisa bersahabat. Jadi persahabatan itu bisa disebabkan karena menghadapi musuh yang sama. Jadi Mataram dan Buleleng yang Hindu, Mataram yang Islam itu saling bersahabat. Lalu untuk memperkuat persahabatan, Mataram mengirimkan gajah perang ya. Yang mengirimkan gajah adalah prajurit khusus 40 orang yang punya keahlian khusus, bahkan bisa berceramah. Dikirimlah ke Singaraja. Sampai hari ini Pegajahan masih ada kampungnya, Peguyangan tempat memandikan masih ada, Kampung Jawa juga masih ada sampai hari ini. Ternyata sampai di sana prajurit Mataram ini nggak boleh pulang. Udah kamu di sini aja. Nanti kamu kalau mau menikah silahkan pilih ini gadis-gadis Bali ini, silahkan nikahi secara Islam, begitu ya. Kemudian menikahlah 40 prajurit Jawa tadi, yang panglimanya namanya Nurul Mubin. Sampai hari ini masih ada masjid namanya Masjid Nurul Mubin ya. Itu menikah lalu dihadiahi satu kampung, disuruh menempati di situ, tapi tugasnya adalah membantu menjaga keamanan kerajaan Buleleng. Nah, saya mau sampaikan ya, hari ini masyarakat turunannya itu tinggal di desa Pegayaman. Hari ini orang Pegayaman itu keluar rumah harus berjilbab, perempuan nggak boleh keluar sendiri, harus dengan muhrimnya. Setiap hari di setiap gang ada musola, mengaji, azan, luar biasa. Tetapi cara berbahasanya bahasa Bali, namanya ada made, ada kadek, ada wayan, begitu ya. Misalnya wayan Muhammad, begitu ya. Kemudian sistem subaknya menggunakan sistem subak Bali yang dirubah jadi zikir, gitu ya. Kemudian seni hadrahnya itu pakai tembangnya tembang dalam tembang Bali, lalu ditafsirkan dalam bahasa Bali, gitu ya. Sehingga di situ kita tahu ternyata yang pertama kali datang berarti dakwah melalui media politik karena merupakan hasil kerjasama, tetapi setelah menikah
berarti media pernikahan. Tetapi setelah hidup lalu menggunakan budaya dan seni Bali, berarti menggunakan media kesenian setempat tetapi diisi dengan warna Islam. Ini satu ya. Kedua, misalnya di Kudus tadi sudah saya singgung ya. Di Kudus, Sunan Kudus ketika mendapat area dakwah di wilayah Kudus ya, namanya Sunan Ngudung ya, sama Ja'far Sotik, dua-duanya nanti jadi Sunan Kudus. Ternyata wilayah dakwahnya itu banyak orang Hindunya. Orang Hindu itu menghormati sapi. Sapi itu kendaraan dewa, sehingga tidak boleh dibunuh, nggak boleh dimakan. Kalau sampai orang Hindu melihat orang Islam memotong sapi yang halal itu, dia sakit hati karena hewan yang dihormati kok malah dibunuh, dimakan. Oleh karena itu Sunan Kudus menganjurkan santrinya untuk jangan memakan sapi, karena kalau kita makan, kita sembelih, itu menurut orang Bali itu sama dengan membunuh dewa yang dihormati, gitu ya. Oleh karena ini adalah pendekatan budaya. Dakwahnya menimbang kebudayaan. Nah, lalu Sunan Kudus mengajarkan untuk mengganti daging sapi kita potong kerbau saja, maka kita masak soto tapi bahannya adalah daging kerbau. Jadilah sekarang soto Kudus yang dagingnya daging kerbau. Nah, karena cara ini simpati, menimbang budaya setempat, ya, menimbang tradisi setempat, akhirnya masyarakat Hindu kok jadi simpati. Mereka akhirnya mau masuk Islam ya. Setelah masuk Islam, kurangnya jadi nggak berguna, gaburannya juga nggak berguna. Akhirnya diserahkan pada Sunan Kudus. Sunan Kudus melihat ini budaya ini jangan sampai dihancurkan, melainkan dipugar. Puncaknya menjadi tempat mengumandangkan azan. Jadilah Masjid Kudus ya, Masjid Menara Kudus, masjid tetapi menaranya bangunan bekas candi. Inilah pendekatan budaya. Artinya budaya lokal tetap diakomodasi, tetapi sudah disesuaikan dengan nilai Islam. Bagaimana dengan tari ya? Dengan tari. Sekarang kan banyak tari yang kemudian jogetnya erotis, tapi sambil melantunkan syair-syair Islam gitu ya. Nah ini PR kita hari ini. Memang ada beberapa tari seperti ya Sunan Gunung Jati menggunakan salah satu cara penyebaran Islamnya dengan menggunakan pertunjukan tari topeng. Maka di Cirebon kan terkenal dengan tari topengnya ya. Saya sempat wawancara. Tari topeng itu tentu saja kalau dulu awalnya kan di zaman-zaman pra-Islam kan tidak menutup dada ya. Kemudian gerakannya erotis sekali. Tetapi ketika digunakan untuk penyebaran Islam, tari topeng itu penarinya sudah berbusana yang sudah menutup aurat, kemudian gerakannya telah disesuaikan seterusnya ya. Belakangan memang ada beberapa unsur tari yang ini namanya nanti kalau risetnya namanya komodifikasi budaya. Komodifikasi itu artinya budaya itu dikemas sebagai rupa agar menarik. Orang sekarang kan suka yang goyang-goyang yang aneh-aneh itu ya, sehingga menarik, sehingga banyak orang datang, sehingga bisa memiliki nilai jual. Itu namanya sudah di create dengan nuansa komodifikasi agar terjual. Nah ini menjadi PR kita ya. PR kita hari ini tentu saja hal-hal yang belum Islami kita punya PR untuk menjaga agar lebih Islami ke depannya gitu ya. Itu demikian ya, Sinta Soneha ya. Sinta Soneha. Iya Pak. Terima kasih Pak atas jawabannya. Sama-sama. Siapa tadi yang satu lagi? Kayaknya. Saya Pak. Oke, Putri Nabila Saniago. Silakan Putri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Nabila Saniago. Saya ingin bertanya, di dalam saluran atau media penyebaran agama Islam itu, apakah terdapat kendala bagi para ulama dalam menyebarkan agama Islam di Indonesia yang notabene itu kan masyarakat Islam itu masih memiliki pengaruh yang kuat
dari agama itu juga. Terima Iya. kasih. Baik. Kalau jadi sifat dai itu kan menyampaikan terus-menerus, tidak kenal lelah, tidak ada paksaan, sehingga yang dipandang bukan kendala ya, tapi yang dipandang adalah kesabaran untuk terus berdakwah. Jadi cara pandangnya bukan ke sana ada kendala, bukan begitu, tapi di sana ada medan dakwah, oleh karena itu cara-cara terbaik dipakai. Contoh ya, contoh. Ketika ini saya ambil contohnya dari dakwah yang di Sulawesi sekarang ya. Di Sulawesi itu ada Datuk Sulaiman, ada Datuk Ribandang, bertiga itu dari Sumatera Barat. Ini menyebarkan agama Islam sampai ke Sulawesi Selatan. Di Sulawesi Selatan, penguasa setempat itu tidak mau menerima Islam. Karena tidak mau, maka ada tantangan dari mereka. Semacam adu kesaktian, nanti kalau kalah baru mau ikut Islam, tapi kalau menang maka dia tidak mau ikut Islam. Nah, dalam adu kesaktian itu digunakanlah dialog dengan tasawuf, pendekatan tasawuf. Nah, akhirnya singkat kata, dakwah Datuk Sulaiman, Datuk Ribandang di Sulawesi Selatan itu menggunakan media tasawuf. Jadi tantangan tadi bukan dipandang sebagai kendala ya, tapi menjadi suatu kesempatan untuk mensiarkan dakwah gitu ya. Dan terbukti media tasawuf di Sulawesi Selatan itu kemudian menghasilkan penguasa mereka mengkonversi menjadi agama Islam, dan lalu diikuti karena ada paternalistik sifatnya ya. Kalau sudah penguasanya memeluk Islam, tentu di bawahnya lebih mudah untuk memeluk agama Islam. Jadi saya sekali lagi, tentu tantangan ada, tetapi tantangan itu tidak menjadikan mundur dari para pendakwah di Nusantara, bahkan akan dicari cara terbaik untuk menyebarkan agama Islam. Itu kalau kita ambil dari berbagai catatan Islamisasi di Nusantara ya. Demikian Putri. Lalu Pak, kalau misalkan di dalam ajaran Islamnya pada saat itu, apakah masih terdapat pengaruh agama Buddha dalam ajaran Islam? Betul. Ini benar sekali. Nanti dalam penyebaran Islam ada dua spirit besar ya. Biasanya pada level awal itu para ulama bagaimana caranya untuk bisa mengenalkan Islam dulu. Mengenalkan sehingga sampai diterima, kemudian sampai mengakar dalam kehidupan, sehingga ini atmosfernya adalah bagaimana membumikan Islam. Dalam arti mengenalkan Islam sehingga Islam bisa masuk ke hati, lalu bisa mempengaruhi sistem tradisi. Memang ini namanya dakwah dalam perspektif membumikan Islam. Nanam padi dengan zikir, sambil membawa tetap membawa ayam panggang ke sawah, tapi bedanya kalau dulu sebelum Islam ayam panggang itu dipersembahkan pada Dewi Sri, tapi setelah menjadi Islam dibawa tetapi digunakan untuk selamatan dan dimakan, misalnya begitu ya, dikonsumsi gitu ya. Tetapi memang dalam proses pendekatan, misalnya yang terjadi di Jawa Tengah, di daerah Pengging, nanti ada kisah tentang seorang wali yang metodenya yang penting tauhid gitu ya, yaitu Syekh Siti Jenar, yang kemudian melahirkan para pengikut yang dipandang berbeda sehingga dianggap tersesat, sehingga Syekh Siti Jenar itu nanti akan diambil tindakan hukum di Kesultanan Demak. Memang terjadi ini dalam proses Islamisasi, memang ada kemudian terjadi peristiwa di mana corak keislamannya menjadi khas, menjadi berbeda. Nah, mungkin ini dalam sejarah pengislaman di Indonesia juga terjadi ya. Sehingga nanti di zaman Kesultanan Demak, Syekh Siti Jenar itu diputus sebagai
melaksanakan dakwah yang tidak tepat sehingga diminta berhenti berdakwah. Dalam kisah-kisah bahasa tutur itu seolah dihukum mati, padahal itu hanya bahasa kias. Itu maknanya adalah dakwahnya harus diganti metodenya, jangan sampai seolah-olah kemudian terjadi sinkritisme antara budaya lokal dengan agama Islam gitu ya. Jadi dalam Islam akulturasi boleh, tapi yang tidak boleh adalah sinkritisme, yaitu hal-hal yang sifatnya mendasar yang disebut dengan usuluddin tidak boleh kemudian dicampur akidahnya dengan akidah setempat, itu yang tidak boleh ya. Yang boleh itu hanya yang furu'uddin, yang sifatnya muamalah, misalnya gimana cara kita berpakaian, apakah harus putih atau tidak, apakah boleh pakai batik, boleh, tetapi prinsipnya adalah menutup aurat gitu. Misalnya begitu ya. Gimana, apakah dalam menutup aurat itu harus pakai jubah atau boleh bersarung? Oh, dulu kita produksinya sarung, jadi boleh bersarung, yang penting tutup auratnya sempurna. Jadi semacam itu ya. Nah, yang kedua, lalu belakangan itu ada gerakan pemurnian. Jadi yang pertama itu gerakan pembumian untuk mengenalkan Islam, tapi datanglah nanti di abad ke-19 awal di Sumatera Barat, awalnya datanglah ulama Haji Miskin dan lain sebagainya itu melakukan gerakan pemurnian. Yang bid'ah, yang khurafat dan seterusnya itu diminta dibersihkan. Yang sempat terjadi dialog, sempat terjadi perdebatan ya. Tetapi dalam perjalanan bangsa Indonesia, alhamdulillah pada akhirnya dialektika antara gerakan pembumian dan pemurnian itu pada akhirnya berjalan seiring sejalan dan saling melengkapi. Nah, hari ini memang kita punya PR ya. Anda hidup di hari ini. Kadang-kadang kita melihat ada keterbelahan. Saya termasuk, sekali lagi termasuk yang merisaukan itu. Saya termasuk yang ingin di tengah-tengah. Ada seolah-olah ada kelompok ini, ada kelompok itu, sehingga seolah berbeda, sehingga bahkan kadang-kadang memanas. Terus terang saya termasuk yang merindukan keterbelahan apapun alasannya itu, kalau bisa jangan terjadi. Yang terjadi adalah penguatan ukhuwah Islamiyah, begitu ya. Demikian Putri, ada tambahan lagi Putri? Sudah, baik, terima kasih Bapak atas penjelasan. Oke, sama-sama. Satu lagi, apakah ada yang menambahkan satu lagi? Bapak, saya izin bertanya. Adisti Apriladita ya. Oke, silakan Adisti. Pak, jadi pada proses Islamisasi di Nusantara itu Islam berkembang pesat ya Pak. Iya. Itu apa faktor yang menyebabkan Islam itu dapat berkembang pesat di Nusantara pada saat itu Pak? Oh iya. Oke. Betul, memang ada faktor-faktor yang mempengaruhi ya. Faktor internalnya, internal itu berarti faktor yang terjadi di dalam negeri Nusantara ya. Di internal kerajaan-kerajaan di Nusantara, terutama kerajaan Majapahit dan Pajajaran ya. Kita lari ke Majapahit. Majapahit secara internal memang terjadi konflik antar bangsawan. Nah, jadi antar bangsawan Majapahit itu terjadi perang yang berkepanjangan gara-gara merasa saling berhak untuk duduk di singgasana. Jadi dulu antara Bre Wirabumi itu penguasa Belambangan, itu putra Hayam Wuruk ya, berhadapan dengan Wikramawadana itu menantunya Hayam Wuruk yang berkuasa di Majapahit Barat. Itu dua-duanya nggak ada yang mengalah, akhirnya perang lama sekali, namanya perang Parekreh, dan perang ini berkepanjangan melemahkan kekuasaan politik internal kerajaan sehingga kinerja politiknya menjadi buruk, rakyat banyak kecewa karena ekonomi merosot ya. Dulu ada zaman di mana Majapahit rakyatnya itu sampai kesulitan makan. Nah, itu pertama ya, pertama ada perpecahan sehingga kinerja politiknya merosot, rakyat kemudian menjadi gelisah. Rakyat Majapahit yang hidup Buddha itu gelisah, tapi ada juga rakyat yang agamanya masih animisme.
Kenapa gelisah? Karena kehidupannya menjadi tidak menentu gitu ya. Untuk makan saja mereka mengalami musibah bencana kelaparan ya, karena tidak terurus ya. Nah, seiring dengan itu kepercayaan ke Majapahit memudar, sehingga ketika datang Islam itu mereka menyambut. Terlebih lagi ketika mereka setelah kenal Islam, ternyata Islam itu tidak membeda-bedakan manusia. Di era Hindu mereka itu derajatnya, yang masyarakat biasa itu kaum sudra itu dianggap derajat yang hina gitu ya. Sedangkan mereka itu yang masyarakat kebanyakan di Islam akan disikapi sama. Lalu mereka spiritnya, terutama masyarakat pantai ya, masyarakat yang di pantai-pantai itu, mereka lah yang awal-awal menerima Islam gitu ya. Karena memperoleh harapan baru untuk mengembangkan dirinya tidak hanya pada kasta sudra, tapi bisa menjadi siapa saja sesuai dengan perjuangan dan potensinya. Sementara yang di pusat kerajaan tadi sudah kita sampaikan, beberapa di antara mereka ada yang menikah dengan kalangan Muslim, yang menurunkan elit-elit Muslim. Jadi inilah yang menjadi faktor sehingga kerapuhan masa akhir, keruntuhan kerajaan Hindu ini disebabkan oleh konflik internal, lalu mengurangi kepercayaan rakyat. Bersama dengan ini Islam dakwahnya sudah berlangsung secara intensif. Inilah nanti menjadi faktor sehingga dakwah Islamiyah itu memperoleh peluang yang besar gitu ya. Demikian Adisti ya. Baik Bapak, terima kasih atas penjelasannya. Sama-sama.